Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sepeninggalku nanti tidak ada fitnah terbesar bagi seorang laki-laki melebihi fitnah wanita. Jadi ibu itu, wanita itu fitnah bagi suami. Berapa banyak suami yang jujur, lugu, amanah, nggak neko-neko, apa adanya. Tiba-tiba menjadi koruptor ulung, tiba-tiba menjadi penipu, tiba-tiba menjadi pencuri dan seterusnya. Gara-gara ingin menyenangkan istrinya. Gara-gara dirongrong oleh istrinya. Gara-gara bujuk rayu istrinya. Ini bukan satu dua. Maka hati-hati. Ya. Satu, apa bu? Ayyumam ra'atin sallat khamsaha. Satu, salat 5 waktu. Ya. Ibu nggak usah mikir dulu tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat sunat wudu, duha dan seterusnya. Nggak usah mikir dulu, ini sholat 5 waktu. Ya. 24 jam sehari semalam, cuman 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, wasomat syahroha. Puasa Ramadan. Ibu nggak usah mikir dulu 6 hari di bulan Syawal, Asyura, Tasu'a, Arafah, Ayyamul Bid, apalagi Senin Kamis, apalagi puasa Daud. Ya. Ini puasa Ramadan dulu kita bahas. Yang kedua. Yang ketiga, wa hafidhat farjaha, menjaga farjinya, menutup auratnya pakai jilbab yang syar'i, ya. Pakai cadar bagus, tidak pakai ini nggak masuk gini ya. Banyak dalil di mana Fatimah, di mana istri Abu Bakar, di mana para sahabiah tidak pakai cadar. Karena pendapat yang hak, cadar tidak wajib, mustahil wajib, sementara Fatimah putri Nabi tidak pakai. Ini nutup aurat dulu sajalah, pakai cadar tentu lebih baik. Yang keempat, iya, yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua apa tadi? Puasa Ramadan, yang ketiga apa tadi? Menjaga farji, yang terakhir kok agak sayup-sayup, kurang kenceng ya? Iya, taat kepada suami. Dek, bikinin kopi, siap abang. Dek, tolong nanti ikut abang ya ke sini. Ya, siap. Dek ini, dek itu, siap. Selagi suami tidak nyuruh, maksiat. Bikin kopi tidak maksiat, ngajak ke rumah ibu, ke rumah mertua ibu maksudnya, tidak maksiat. Masak ini, masak itu tidak maksiat, wajib ditaati. Ya. Nah, ibu yang melakukan 4 hal ini mau dikasih apa oleh Allah, Bu? Iya, disuruh, dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Alhamdulillah, ibu apal ya. Padahal kata Nabi ketika Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, adakah orang yang masuk surga dari pintu mana saja?" Ini pertanyaan Abu Bakar ketika Nabi mengatakan bahwa surga-surga itu memiliki pintu sendiri-sendiri. Ada pintu sholat, ada pintu saum, rayyan, ada pintu ini, pintu sodakoh, pintu ini.
Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, mungkinkah adakah seseorang yang dipersilahkan masuk dari pintu mana saja?" "Silahkan Ibu Anu dari pintu sini, silahkan dari pintu, silahkan seluruh pintu surga mempersilahkan untuk masuk." Ya, jawab Nabi, "Arju an takuna minhum." Aku berharap engkaulah orangnya, wahai Abu Bakar. Aku berharap engkaulah orangnya, wahai Abu Bakar, yang akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Abu Bakar. Lah saya, si A, si B, si C, para lelaki ini, gimana caranya mau seperti Abu Bakar? Sulit sesulit-sulit, bukan sulit, nggak bisalah, mustahil. Ya. Laki-laki untuk seperti Abu Bakar luar biasa. Yang lain bersedekah 1/4 harta, ada 1/3 harta, ada separuh harta. Abu Bakar bersedekah seluruh hartanya. Belum ada yang beriman, belum ada yang masuk Islam, Abu Bakar sudah masuk. Satu-satunya sahabat Nabi yang dikatakan dibilang sahabat di dalam Al-Quran. Nggak ada kecuali Abu Bakar. Idh qala lahu sahibuhu wa huma fil ghar. Ketika mereka berdua di dalam goa dan dia berkata kepada sahabatnya, maksudnya dia adalah Rasulullah, yang sahabatnya adalah Abu Bakar. La taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Kita ini berdua tapi sebetulnya bertiga. Yang satunya lagi adalah Allah. Ini ucapan Nabi kepada sahabatnya. Sementara tidak ada Zaid misalnya, Umar misalnya. Zaid namanya malah ada di dalam Al-Quran. Satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Al-Quran Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara. Inilah keutamaan Abu Bakar. Gak akan bisa diraih oleh laki-laki manapun. Oleh ibu bisa. Oleh ibu bisa dijamin oleh Nabi, seorang wanita akan dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Cukup 4 tadi. Dia nggak pernah puasa Senin Kamis, dia tidak pernah sholat malam, dia tidak pernah sholat witir, qobliyah, ba'diyah, nggak pernah. Cuman 5 waktu, kemudian puasa Ramadan nggak lebih, kemudian menutup auratnya, kemudian setiap suaminya menyuruh, siap bang, taat bang, cukup. Dasar iblis syaitan selalu menipu manusia, terutama wanita. Iblis menipu, ya. Ini pengajian bagus nih. Ini pengajian bagus nih. Dan suami tinggal aja di rumah, padahal suami jarang di rumah. Kerja di luar atau di luar negeri, ini lagi di rumah, ingin ditemani oleh istrinya, malah ditinggal ngaji. Ya, ngaji bisa kapan-kapan. Ini mumpung bisa melayani suami. Ya, malah jadi dibikin kayak anak kecil, bang, baik-baik di rumah bang ya. Kalau mau ngopi nih, sebelah sini kopi, ini gula, ya. Ini suami apa anak, suami apa adik, ya. Kecuali suami yang nyuruh, kecuali suami mempersilahkan. Iblis mentalbis kita, iblis menipu kita. Ada yang disuruh wanita itu keluar masuk kampung, kampung kumuh, bawa sumbangan, bawa sembako. Ini tidak buruk, ini baik. Tapi dengan menyakiti hati suami, tidak menunaikan hak suami, menyinggung perasaan suami, iblis senang sekali. Sangat senang sekali karena hak suami itu luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai-sampai lau kuntu amiran, kata Nabi,
Seandainya aku boleh nyuruh orang untuk sujud kepada sesama manusia, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Nabi nggak pernah aku perintahkan anak-anak untuk sujud kepada ibunya, enggak. Ya. Maka kewajiban anak kepada orang tua besar sekali. Kewajiban istri terhadap suami lebih besar lagi. Dari sini kita tahu bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya tidak minta izin. Tidak minta izin kepada siapa, Bu? Iya, kepada akal. Kepada akal. Taat kepada Allah dan Rasulnya tidak minta izin kepada akal. Kan gak masuk akal. Ibunya melahirkannya dari bayi sampai umur sekian tahun, bikin capek, bikin lelah, bikin repot. Malam ngantuk mestinya tidur, ini anak rewel, panas, ibunya ikut nggak bisa tidur terus sampai kemudian remaja dewasa. Tiba-tiba umur 20 tahun ketemu dengan laki-laki, nikah. Ya, sehari, 2 hari, seminggu nikah. Yang nomor 1 bagi dia siapa? Masih ibunya apa suaminya? Suami. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Suami ini ketemu sudah besar, sudah bisa merawat dirinya, sudah cantik, sudah menarik. Ibunya yang mati-matian ini dari kecil. Coba kalau pakai akal ini nggak masuk akal. Nah, itulah. Taat kepada Allah dan Rasulnya, jadi orang baik, jadi wanita salehah, tidak minta izin dengan akal. Kalau minta izin dengan akal, suami nomor 2, suami nomor 3, suami nomor 4. Lihat orang tuanya, habis-habisan bertaruh nyawa ketika melahirkan. Tiba-tiba jadi nomor 2. Kan nggak masuk akal. Itulah Islam, itulah Al-Quran, itulah sunnah, itulah wahyu, itulah dalil. Allah ketika memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, tidak minta izin dengan akal. Oleh karena ibu sudah tahu bahwa suami adalah nomor 1, udah, jangan pakai akal. Ya. Tapi kan suami saya ini jarang ke masjid. Tapi suami saya ini kan motong jenggot. Tapi suami saya ini kan isbal. Tapi suami saya ini kan masih ngerokok. Suami saya ini masih dengerin musik. Suami saya ini kadang suka minum khamr. Apa iya saya harus taat? Nah, taat apa tidak, Bu? Iya. Ibu untuk taat kepada suami, anak untuk taat kepada orang tua, rakyat ketika taat kepada pemimpinnya. Jangan lihat orangnya. Jangan ngelihat kelakuannya, jangan ngelihat perangainya, tapi lihat perintahnya maksiat atau tidak. Kasarnya suami ibu misalnya ya, pulang sempoyongan mabuk ya. Kata suami, masakin air, mau mandi, bikinin kopi juga. Bikinin apa tidak, Bu? Pulang mabuk, sempoyongan, sumpah serapah misalnya. Itu urusan suami dengan Allah. Urusan istri taat kepada suami. Kalau nggak kuat, nggak tahan punya suami seperti itu, jangan mengambil sikap sendiri, datang ke hakim. Datang ke hakim, Pak Hakim, suami saya begini. Bahkan kelihatan sudah ikut aliran sesat, bahkan jarang sekali sholat, bahkan datang ke hakim. Tidak boleh ibu menyimpulkan sendiri, ini suami saya ahli maksiat, ya sudah. Ngapain ditaati? Nggak boleh. Selagi status masih suami yang sah, istri yang sah, maka wajib ditaati. Cukup dengan melihat perintah, jangan melihat kelakuan suami, perangai suami, dan seterusnya. Itu, Bu, ya. Paham, Bu?
Paham, alhamdulillah. Nabi pernah berpesan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sepeninggalku nanti tidak ada fitnah terbesar bagi seorang laki-laki melebihi fitnah wanita. Jadi ibu itu, wanita itu fitnah bagi suami. Berapa banyak suami yang jujur, lugu, amanah, nggak neko-neko, apa adanya. Tiba-tiba menjadi koruptor ulung, tiba-tiba menjadi penipu, tiba-tiba menjadi pencuri dan seterusnya, gara-gara ingin menyenangkan istrinya, gara-gara dirongrong oleh istrinya, gara-gara bujuk rayu istrinya. Ini bukan satu dua. Maka hati-hati, ya. Ibu justru harus sebaliknya. Ya. Contohlah, siapa bu? Dijamin masuk surga, dijamin akan dibikinkan istana di surga, padahal suaminya ahli maksiat besar, barangkali paling bermaksiat di muka bumi ini. Siapa bu? Asia, istrinya Fir'aun laknatullah alaihi. Pelajaran apa bu? Pelajaran apa bu? Ibu jangan ikut campur persis seperti Asia. Asia nggak ikut campur. Itu Fir'aun bukan nggak sholat lagi, bukan mabuk lagi, bukan berjudi lagi, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Asia diem, ya. Boro-boro amar ma'ruf nahi mungkar, nggak sanggup, nggak bisa diem. Ya. Apakah Allah menyalahkan Asia, bertanya kepada Asia, kenapa engkau diam saja, punya suami sebejat itu? Enggak. Ini Allah betul-betul memanjakan seorang wanita. Ini beda dengan laki-laki. Saya punya istri misalnya, saya diem saja ketika istri saya tidak sholat, saya diem saja ketika istri saya tidak nutup aurat, saya diem saja ketika istri saya tidak puasa Ramadan, ketika berbuat maksiat, saya berdosa. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi ibu tidak. Contoh besarnya Asia. Maka sekali lagi barangkali ada di antara ibu punya istri, punya suami seperti tadi ya, suka mabuk, ngerokok, musik, berbuat maksiat, jarang sholat, subuh kesiangan terus dan seterusnya. Ibu jangan ikut urusan itu, urusan suami kepada Allah, urusan ibu taat. Walaupun bangun kesiangan, ya tentu sudah dibangunkan sulit ya. Jam 8 belum sholat subuh, ya. Tetap siapkan sarapan, kopi dan seterusnya. Ya. Siapa tahu hati suami tergerak. Ya. Istri saya segini solehnya, solehahnya, nurut, taat. Mosok saya begini. Mosok saya nggak sholat, mosok saya subuh kesiangan mulu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Jadi banyak sekali suami itu berubah menjadi baik bukan karena omelan istri. Istri diem nggak ngomel nih. Kadang-kadang kan ngomel. Suami gimana? Tahu diri begini, begitu, begini, begitu. Ini diem. Tapi menunjukkan akhlak yang luar biasa. Itu bisa berubah. Daripada terus dicerewetin terus, ya, insya Allah tunjukkan akhlak yang mulia, ya. Saking besarnya fitnah godaan wanita terhadap seorang laki-laki, sampai Nabi sendiri mengakui. Ya. Nabi jujur, Nabi ngaku.
Aku dibikin kuat oleh Allah, tidak terfitnah dengan uang, emas, dinar, dirham, pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran. Dunia ini Allah menguatkan aku, alhamdulillah, tidak tergoda, tidak bernafsu. Jadi Nabi itu nggak ada nafsu sedikit sekali untuk jadi orang kaya, raja, terkenal, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan pernah kan beliau didatangi kunci-kunci perbendaharaan dunia. Beliau usir, ilaiki anni, ilaiki anni. Pergi engkau menjauh dariku, pergi engkau menjauh dariku. Seandainya beliau mau ambil kunci-kunci perbendaharaan dunia itu, maka beliau akan menjadi raja terbesar di muka bumi. Fir'aun kalah, Namrud kalah, Bukhtanasir kalah, Sulaiman kalah. Beliau raja terbesar di muka bumi dan terkaya di jagat raya. Sementara beliau tetap nabi terakhir, paling mulia, tetap asraful anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidul ghurril muhajjalin. Tetap beliau manusia termulia, tidak berkurang sedikit pun. Tapi beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Begitu zuhudnya beliau terhadap dunia ini. Ya. Tapi ada dua hal yang aku tidak kuat. Ada dua hal yang aku bernafsu. Ada dua hal yang aku tidak bisa menahan diri. Jadi diambil oleh Nabi, dinikmati oleh Nabi, dan dua hal itu dunia. Tentu dinikmati dengan cara yang halal. Apa bu? Wanita dan kan dua. Wanita dan wanita dan wewangian. Beliau kalau ada apa istilah kita, parfum minyak wangi, beliau nggak tahan. Ingin menciumnya, ingin mengambilnya, ingin mengolesi badannya, pakaiannya dengan minyak wangi. Maka penampilan beliau sehari-hari wangi terus. Bahkan para sahabat mengatakan, kami tahu Rasulullah mendatangi kami, walaupun kami belum lihat wujud beliau, badan beliau, tapi dari aroma beliau. Kayak apa itu? Dari kejauhan belum nampak, tapi wanginya sudah semerbak. Itulah Nabi. Wewangian beliau nggak kuat. Beliau ambil, beliau nikmati. Satu. Yang kedua, wanita. Beliau jujur. Melihat wanita, nggak kuat beliau. Beliau bernafsu. Beliau ingin menikmati wanita itu. Tentu dengan cara yang halal, yaitu nikah. Maka Allah berikan kesempatan kepada Nabi bukan hanya 1, 2, 3, ya, tapi 11. Meninggal 2 jadi 9. Dan ini sangat-sangat wajar. Ya. Karena laki-laki itu semakin saleh, semakin bertakwa, semakin menjaga pandangan, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin takut kepada Allah, laki-laki itu semakin besar syahwatnya, semakin besar birahinya, semakin dia taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin dia saleh, semakin dia bertakwa. Lihat para nabi, para rasul, manusia-manusia yang sangat bertakwa, yang menjaga diri. Bandingkan dengan laki-laki yang tidak menjaga diri. Ya. Hampir setiap hari, laki-laki ini ya, laki-laki itu hampir setiap hari, bukan hampir, setiap hari memegangi kepala wanita di salon-salon itu. Motong rambut wanita, setiap hari melihat aurat wanita, padahal bukan istrinya, bukan mahramnya. Akhirnya jadi apa bu? Di salon-salon itu laki-laki akhirnya jadi apa? Iya, jadi kayak ibu-ibu, jadi kayak perempuan, gak ada syahwat sama sekali. Al jaza'u min jinsil amal.
Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya, karena dia tidak menahan diri, tidak menahan pandangan, tangan dan seterusnya. Allah hukum menjadi tidak punya syahwat sama sekali, tidak punya birahi sama sekali. Ini hina sehina-hinanya, memalukan. Laki-laki seperti itu memalukan. Beda dengan para nabi, para rasul. Luar biasa, sangat luar biasa. Nggak usah diceritakan, ibu tahulah bagaimana Nabi Sulaiman sampai bersumpah ya dalam satu malam itu. Rasulullah pernah dari habis asar sampai menjelang maghrib. Ya, 9 atau 11 istrinya itu dijima dengan 1 kali mandi. Inilah laki-laki mulia, laki-laki terhormat, laki-laki yang takut kepada Allah, laki-laki yang bertakwa. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Maka ibu sadar bahwa ibu ini menjadi fitnah bagi laki-laki. Maka tutup. Jangan sampai fitnah itu kemana-mana. Tutup aurat. Ya. Mungkin ibu pernah dengar ketika Nabi sedang bersama para sahabat, ya, ngobrol atau apa ya. Tiba-tiba sekelebat ada wanita yang lewat. Ya, beliau kan hidup di Madinah itu ada kaum muslimin, ada orang Yahudi. Orang Yahudi ya tentu tidak pakai jilbab, ya. Dan tidak berhak bagi Nabi untuk menyuruhnya, orang Yahudi ya kan. Bahkan dalam beberapa hukum nggak boleh ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, wanita kafir, wanita non muslim tidak boleh pakai jilbab. Nanti dikira muslimah. Kan gitu. Nah, begitu lewat seorang wanita mungkin nggak pakai jilbab ya. Rasul langsung pulang. Nggak lama ya, datang lagi ke sahabat itu, ke para sahabat yang sedang duduk itu, berkumpul lagi dengan rambut yang basah, habis mandi keramas. Nabi jujur, tadi ketika aku bersama kalian sekelebat lewat wanita, maka tergerak syahwatku. Maka aku datangi istriku, aku jima istriku dan mandi dan seterusnya. Maka jika engkau tergoda, tertarik dengan kecantikan seorang wanita, pulanglah ke istrimu. Karena apa yang ada di wanita itu pasti ada di istrimu. Nikmati istrimu. Apa yang ada di wanita itu pasti ada di istrimu, ya. Ya beda-beda tipis lah. Ya, kalau toh beda ya tipis ya. Ya artinya fisik manusia kan sama. Namanya perempuan ya sama seperti itu. Laki-laki semua ya, kalau ada perbedaan ya pasti sama persis, nggak mungkin, ya kan? Nah, ini cara supaya laki-laki itu tidak tergoda. Ya. Maka bagaimana ketika seorang laki-laki tergoda syahwatnya melihat wanita di luar, lalu pulang ke rumah, istrinya sedang bau asap dapur, ya kan? Kemudian penampilannya tidak bagus, belum mandi dan seterusnya. Maka ibu harus tahu jam-jam suami pulang, apalagi pulang dari luar kota, ibu harus tahu. Maka Nabi melarang para lelaki ketika safar pulang ke rumah mengagetkan istri, nggak boleh. Abang pulang, jangan sampai. Artinya kasih tahu. Maka dulu Nabi dan para sahabat ketika pulang perang safar sudah kalau mau pulang sampai Madinah bisa, tapi Nabi nggak mau. Nabi dan para sahabat bikin kemah, nginep semalam lagi di sekitar Madinah. Tentu wanita dan anak-anak penduduk Madinah tahu semua Rasul dan para sahabat besok sampai Madinah.
Ya, setelah safar mungkin sebulan, mungkin 20 hari, mungkin 25 hari, kadang jihad, kadang ini, kadang itu, ya kan? Kebanyakan sih jihad. Perang, ya. Padahal kalau mau langsung pulang bisa. Kalau mau langsung pulang bisa. Tapi Nabi tidak mau. Nabi memberikan kode kepada penduduk Madinah ya untuk membersihkan rumah, membereskan perabotan, mempercantik diri para istri untuk menyambut suami, begitu. Nah, tentu ini masuk dalam kaidah al-hukmu yaduru bil illah. Hukum yang ada alasannya, ketika alasan itu hilang, maka hukum pun ikut hilang. Ya, alasan itu sekarang sudah hilang. Artinya nggak perlu suami ibu ketika sudah dekat-dekat rumah nginep dulu di hotel terdekat, ya nggak perlu, karena kan itu bisa dikiaskan, ya. Maka cukup bagi seorang laki-laki memberitahu saat mau naik pesawat misalnya, kasih jadwal ya kira-kira malam Kamis abang sampai rumah jam 8 malam misalnya. Ya, ini mudah untuk diamalkan. Paham Bu ya? Paham Bu ya? Paham, insya Allah. Ada pertanyaan Bu? Saya lanjutkan satu lagi ya. Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Nabi bersabda, diperlihatkan surga kepadaku. Aku melihat mayoritas penduduk surga adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kalau kita mendengar sabda Nabi ini dengan menyaksikan keadaan kaum muslimin hari ini, sepertinya cocok sekali, pas sekali. Wa ra'aitu wattala'tu finnar. Kemudian ditampakkan neraka kepadaku. Fa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Ditampakkan neraka kepadaku, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah teruskan Bu, iya wanita. Alhamdulillah Ibu tahu, maka Ibu jangan jadi, bukan jangan jadi wanita, enggak bisa lah. Jangan jadi wanita jangan jadi wanita kebanyakan. Mayoritas wanita, Ibu tahu kan? Mayoritas wanita kayak apa hari ini? Jangan. Mayoritas wanita hari ini menentang suami, melawan suami, bahkan banyak sekali suami-suami tidak takut kepada orang tua, tidak takut kepada atasan, tidak takut kepada preman. Sama istrinya takut. Nah, Ibu jangan nakut-nakutin suami. Ya, awas abang ya. Jam 9 belum pulang, awas. Jangan suka nakut-nakutin suami. Terserah, namanya suami itu urusan di luar banyak. Urusan kantor, kerjaan, proyek, ini, itu. Biarin aja. Yang penting memberikan nafkah yang cukup. Yang penting bertanggung jawab. Alhamdulillah suami ngaji, taat. Mau pulang kapan saja, mau urusan apa, Ibu tidak perlu tahu. Berapa banyak istri yang tahu masalah suami malah sedih, ikut sedih. Ya. Maka suami yang baik itu tidak semua yang dialami suami itu cerita. Ya, kasihan. Si istri ini kan lemah, hatinya lemah. Ya. Wanita dengan laki-laki itu beda Bu. Jangankan hatinya, fisiknya, air kencingnya beda. Ya kan? Air kencingnya beda. Nabi pernah dikencingi bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum kemasukan apa-apa kecuali ASI. Pernah dikencingi.
Nabi mau sholat. Nabi tidak ganti baju. Nabi tidak ganti pakaian. Nabi cuman ambil air dipercikin ke air kencing yang menempel ke pakaian beliau. Kenapa? Karena air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun, yang belum kemasukan apa-apa kecuali ASI, maka najisnya sangat ringan, mukhafafatnya cukup dipercikkan. Beda dengan bayi perempuan tuh, air kencingnya saja beda. Ya kan? Air maninya beda, laki-laki itu air maninya putih, tebal, ya, kasar, beda dengan perempuan sedikit kuning, lembut, ya. Maka orang yang ingin menyamakan antara laki dan perempuan sama persis, dia betul-betul sesat sesat-sesatnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin sama. Laki-laki berhak jadi imam, kenapa perempuan tidak berhak? Padahal dia hafal 20 juz, 25 juz, makhrajnya atau tajwidnya bagus. Nah, ini sesat. Laki-laki berhak jadi pemimpin, kenapa perempuan nggak berhak? Padahal dia jujur, amanah, cerdas. Ini sesat. Walaysat dzakaru kal untha. Laki-laki dengan perempuan itu tidak mungkin sama. Nah, karena ibu tahu mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, maka ibu jangan menjadi wanita mayoritas, kebanyakan. Ya. Jadilah wanita yang berbeda dari yang lain. Yang paling menonjol adalah harus taat kepada suami. Ya. Wanita kebanyakan itu kata Nabi ya, diberi nafkah sama suaminya, dicukupin, dibelikan rumah, dibelikan mobil, bahkan keluarganya juga diajak umroh, dibelikan rumah juga oleh suaminya. Tiba-tiba suaminya berbuat salah. Setelah 15 tahun rumah tangga misalnya. Taruhlah apa ya, pokoknya berbuat salah ya. Istrinya tersinggung. Ya, istrinya tersinggung. Bu, apa kata istrinya ini? Istrinya marah betul melihat kesalahan suami ini. Ya. Apa kata istri? Dan ini kata Nabi ya, mencontohkan mayoritas wanita. Bara'aitu fika khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Innalillahi wa inna. Padahal rumah suami yang beliin, mobil keluarganya, ini itu jalan, bagus sekali, baik sekali, tanggung jawab sekali. Ya, sekali salah dia ngomong mara'aitu fika khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Ibu pernah begitu, Bu? Pernah begitu, Bu? Alhamdulillah. Nanti kalau suami salah ya, namanya laki-laki, namanya manusia, nggak mungkin benar terus ya kan? Nah, tahan mulut ibu. Jangan sekali-kali mengucapkan seperti itu, ya. Atau yang semakna lah dengan bahasa apa, ya? Hati-hati, ya. Satu lagi, saya bacakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ada seorang laki-laki, suami, disakiti oleh istrinya, mungkin dibentak, mungkin dikatakan, dicaci, dimaki, pokoknya hati suami sakit oleh omongan istri. Ya. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Coba diingat-ingat selama ibu belajar sunnah, selama ibu belajar tentang suami istri, ya. Ketika ada seorang istri menyakiti hati suami, mencaci, memaki, apalah, suami sakit hatinya. Diam mungkin, suami kan laki-laki kan kebanyakan diam ya. Apa yang terjadi, Bu? Iya, ada yang marah. Bukan Allah nih, kalau Allah udah jelas ya, bukan Rasulullah. Ada yang marah, siapa, Bu? Bidadari. Ada yang marah bidadari.
dengan mengatakan la tu'dhihi qatalakillah. Semoga Allah membinasakan engkau. Jangan sakiti hati dia. Fa innama huwa indaki daqil. Dia bersamamu itu cuma sementara. Sampai nanti mati. Yusiku ayyufariqaka ilayna. Nanti dia akan bersama kami. Kaminya siapa? Bidadari. Jadi kalau ibu menyakiti hati suami, saingannya berat. Saingannya berat bidadari. Kalau sekedar artis saya kecil. Ibu aja merasa berat kalau saingannya artis ya. Suami dekat sama artis cantik, suami dekat dengan sekretaris muda cantik luar biasa. Ibu deg-degan ya kan? Ibu merasa sudah lumayan berumur, tidak cantik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan artis lagi, bukan sekretaris lagi, bidadari. Saingan ibu, ya. Maka bismillah, jangan pernah menyakiti hati suami. Ya, tahan mulut, tahan sikap. Istighfar saja. Kalau ibu mungkin tersinggung, marah dengan perilaku suami, istighfar saja. Mengadu kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada punya saingan berat. Ya, bidadari. Ya, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.